Insan. Ya, selamat sore insan pencinta pendidikan. Jumpa lagi dengan saya. Ini saya berada di Embung, ya, salah satu tempat wisata mini Embung sebelum memasuki kota Kefamenanu, ya, TTU, ya, Kabupaten Timur Tengah Utara. Ya, ketika tiba di Embung ini yang ya view-nya ya sangat bagus, asri, ya, indah, ya, pemandangannya sangat indah, dan lebih dari itu adalah sangat menyejukkan, ya, menyejukkan jiwa dan juga pikiran. Nah, dengan ketika berada di daerah Embung ini, tempat wisata mini, saya terinspirasi, ya, untuk membahas, ya, sedikit membicarakan tentang pendidikan, ya, lagi-lagi pendidikan, karena saya basicnya pendidikan. Saya menjadi salah satu pimpinan perguruan tinggi, ya, maka saya harus terus, ya, mendorong agar pendidikan itu harus lebih baik di Indonesia, ya. Tagline saya, salam kebangkitan pendidikan Indonesia. Ya, jadi kita kalau salam kebangkitan pendidikan Indonesia, maka kita butuh revolusi, ya. Jadi tidak sekedar revolusi, tidak sekedar bertahap, ya, tetapi kita butuh revolusi. Ya. Baik, kali lalu itu saya sudah coba untuk ya menyampaikan ke publik melalui TikTok terkait redesign masa studi redesign masa studi pendidikan dasar, ya, sekolah dasar, primary school, yaitu dari 6 tahun ke 4 tahun. Dan ini pun setelah saya lakukan observasi atau ya boleh dikatakan riset dalam skala kecil, dan saya temukan itu. Riset yang saya lakukan itu, ya, yaitu secara pustaka, ya, saya melihat dari referensi dan materi pembelajaran anak-anak SD dari kelas 1 sampai 6, dan akhirnya saya tiba pada satu ya kesimpulan sementara bahwa sangat penting untuk kita redesign masa studi di tingkat sekolah dasar dari 6 tahun ke 4 tahun, dan itu sudah cukup dengan alasan yang sudah saya kemukakan, mulai dari terdapat banyak pengulangan materi yang sebenarnya tidak perlu, lalu juga ya pemaksaan, ya, terhadap siswa untuk belajar begitu lama, ya, dengan materi-materi yang kebanyakan sampah, ya, dan teori-teori yang sebenarnya tidak perlu, ya. Baik, nah sekarang ini saya coba untuk lebih lagi, saya mau katakan revolusi pendidikan, dan khususnya di masa studi itu kita persingkat lagi, ya. Jadi saya mau Mas Menteri dan juga Bapak Presiden, mari kita coba lihat, ya, Bapak Presiden Joko Widodo sebelum ya selesai jabatan sebagai Kepala Negara Republik Indonesia periode kedua, marilah coba kita pikirkan untuk meredesain masa studi tidak hanya di pendidikan dasar, tapi juga menengah dan menengah atas, ya, menengah pertama dan menengah atas. Jadi untuk SD itu seperti saya sudah sampaikan di TikTok sebelumnya, kita redesign dari 6 tahun ke 4 tahun, ya. Sedangkan di SMP itu kita
redesign juga masa studi dari 3 tahun ke 2 tahun. Itu sudah cukup. Jadi itu juga saya lakukan setelah saya lakukan observasi, riset kecil secara pustaka, ya dari referensi dan juga ya dari seluruh silabus bahan ajar, ya. Dan itu saya temukan di situ. Dari SMP juga kita perlu redesign masa studi dari 3 tahun ke 2 tahun. Sudah cukup, ya sudah cukup. Lalu juga di tingkat SMA atau SLTA itu kita juga redesign, ya harus redesign dari 3 tahun ke 2 tahun. Dan itu sudah sangat-sangat cukup. Ya, kita lakukan pemadatan materi, kita lakukan banyak ya ringkasan materi, dan kita coba padatkan sehingga yang sampah, teori-teori yang tidak perlu kita buang, ya. Nah, kita ya cash out materi yang tidak penting. Dan kita perbanyak apa? Kita perbanyak praktek, ya. Jadi tidak perlu di vokasi saja, sekolah vokasi saja yang prakteknya itu 60, teorinya 40. Kita butuh revolusi, kita redesign. Ketika masa studi itu kita sudah redesign, konsekuensinya di bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran itu kita akan desain, ya kita juga redesign, yaitu dari teori yang sebelumnya 60 dan prakteknya 40 untuk SLTA, jenjang umum, ya non vokasi, kita redesign dan kita balikan dia, justru teorinya cukup 40% dan prakteknya 60%, ya. Nah, ini juga salah satu alasannya karena di sekolah umum, sekolah menengah umum misalnya, itu siswanya, peminatan siswanya itu jauh lebih banyak, penumpukan ada di situ. Sementara di sekolah vokasi ya sedikit. Jadi kalau kita hanya prakteknya itu 60 hanya di sekolah vokasi, maka itu tetap muncul banyak pengangguran di situ, ya. Jadi kita hadirkan juga di SLTA, bahkan mulai dari SD, SMP dan SLTA, teorinya itu 40%, ya, dan prakteknya 60%. Sehingga semua siswa output dari SD, SMP dan SMA, mindsetnya itu sudah berubah, ya. Wawasannya sudah berubah, ya. Paradigmanya tentang cita-cita lanjutan semua itu akan berubah, termasuk bagaimana menggapai dunia kerja. Nah, ini juga akan sudah berubah ketika kita redesign. Jadi masa studi cukup 8 tahun. Itu seorang sebelum ke bangku kuliah dia cukup 8 tahun. Itu sudah sangat efektif. Karena kalau sampai dengan 12 tahun itu terlalu lama dan membuat kasihan, ya, peserta didik sudah jenuh sebelum ke bangku kuliah. Nah, ini kita kurangi. Jadi SD 4 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, totalnya 8 tahun, lalu dia ke bangku kuliah. Nah, di kuliah juga kita harus melakukan redesign masa studi. Masa studi mahasiswa itu kita kurangi dari 8 semester atau 4 tahun ke cukup 3 semester atau 6 tahun untuk sarjana, ya. Sarjana cukup 6 semester, itu sudah cukup. Ini juga saya sudah lakukan observasi, riset mini, pustaka, referensi, materi kuliah, modul perkuliahan. Itu terjadi banyak penumpukan teori-teori yang sampah di situ. Jadi di kuliah juga sama, 60 sebaiknya 60 praktek, teorinya 40%, 60% praktek, teorinya cukup 40%. Sehingga 3 tahun saja, ya, kuliah dia sudah sarjana. Nah, ketika dia ke dunia kerja, dia begitu fresh, sangat mudah, sangat powerful. Nah, ini coba kita renungkan dan kita menjadi acuan untuk Mas Menteri, ya. Salam kebangkitan.